Haleluya. Mari pagi hari ini kita kuatkan hati kita di hadapan Tuhan. Yesus ada bagi kita semua. Dia Sang Immanuel menyertai kita. Dia memelihara. Langkah-langkah kehidupan. Kami siap mendengar suara kebenaran firman dalam nama Yesus. Amin. Bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, serta sekalian alam. Turunlah atas Bapak Ibu Saudara semua anugerah, damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu Saudara datang ke depan Tuhan, memuji, menyembah, dan mengagungkan akan nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saat ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga, khususnya saya di dalam masa pandemi COVID Corona ini. Saya Ibu Indah Kristiawan, sudah hampir 2 bulan lebih kita tidak mengikuti ibadah bersama di gereja. Itu menjadi satu kerinduan tersendiri buat saya, di mana kita biasanya bisa beribadah bersama, berkumpul, mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh saling memberkati, boleh bersalaman. Tetapi selama 2 bulan lebih ini kita hanya beribadah di rumah. Bagi saya awalnya itu hal yang aneh, terutama saya sebagai seorang yang diberikan Tuhan untuk bisa melayani di ibadah tunas remaja, di kaum wanita maupun sekolah minggu. Itu merupakan satu hal yang luar biasa buat saya. Yang biasanya saya setiap Jumat bisa berkumpul dengan ibu-ibu untuk beribadah dan latihan paduan suara. Sekarang tidak. Dan kalau hari Sabtu saya bisa berkumpul dengan anak-anak saya yang ada di tunas remaja, yang mereka memberikan semangat yang khusus buat saya. Sekarang tidak lagi. Dan kalau hari Minggu saya bisa melayani anak-anak di sekolah minggu. Sekarang mereka beribadah sendiri-sendiri di rumah. Itu menjadi sesuatu yang buat saya sangat sedih seperti itu. Tetapi ada satu hal yang menjadi berkat tersendiri buat saya, yaitu di mana Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih kepada saya, khususnya di dalam pelayanan sekolah minggu. Selama ini saya hanya
bermain musik biasanya kalau melayani itu hanya bermain dengan gitar. Tetapi saya tidak tahu kenapa saya ditunjuk untuk bisa melayani di sekolah minggu, live streaming seperti itu. Saya dipercayakan untuk bermain keyboard. Aduh, saya pertama juga istilahnya deg-degan, bisa atau tidak, banyak anak-anak muda yang sebenarnya bisa melayani hal itu, kenapa Tuhan percayakan. Tetapi saya tidak bisa menolak, saya tidak mau mengecewakan Tuhan. Nah, di situ saya mempunyai berkat tersendiri, mempunyai sesuatu yang nilai lebih di masa pandemi ini. Ternyata Tuhan menggali satu talenta saya lagi, yaitu bermain musik menggunakan keyboard. Sehingga setiap hari Minggu Minggu pagi saya bisa melayani di dalam pelayanan sekolah minggu. Nah, Tuhan juga memelihara kehidupan kami sekeluarga. Mungkin ini bukan satu kesaksian yang luar biasa buat orang lain, tetapi bagi saya itu satu hal yang sungguh luar biasa, di mana pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan saya. Di mana pada tahun ini saya harus memasukkan anak saya yang terakhir itu masuk kuliah, itu menjadi sesuatu beban tersendiri buat kehidupan kami. Seperti kakak-kakaknya yang dahulu pasti kalau mau masuk kuliah membuat hati saya deg-degan seperti itu. Dari mana nanti uangnya seperti itu. Tetapi justru di masa pandemi ini kami banyak berkumpul di rumah, berdiam diri di rumah. Kami memanfaatkan waktu kami untuk bisa bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Jadi kami tidak mengandalkan kita harus pergi kemana untuk bersekutu, tapi di rumah kita benar-benar bersatu hati memohon kepada Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan boleh sediakan apa yang kami butuhkan, dan Tuhan menjawab semuanya. Jadi kami boleh memasukkan anak kami yang terakhir ini ke perguruan tinggi dengan lancar. Bahkan kakaknya yang dulu sempat juga untuk cuti kuliah, tapi semester ini puji Tuhan semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jadi di masa-masa pandemi ini, di mana pemerintah menganjurkan kita untuk lebih banyak tinggal di rumah, itu bisa kami manfaatkan untuk lebih lagi bersekutu bersama dengan keluarga, membangun mezbah keluarga lebih lagi, menaikkan doa-doa kami sekeluarga, pergumulan kami sekeluarga, dan Tuhan satu demi satu menjawab apa yang menjadi pergumulan kami. Dan puji Tuhan juga di mana ini bukan sesuatu yang memamerkan, tetapi ini kami benar-benar Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Di mana mungkin orang lain atau anak-anak muda yang bekerja di pabrik harus mengalami hal yang mereka harus di PHK dan lain sebagainya. Tetapi justru anak kami yang pertama ini mengalami satu peningkatan. Dia mendapatkan satu reward dari perusahaannya bahwa bulan depan dia sudah istilahnya gajinya itu bertambah lebih lagi. Puji Tuhan, itu satu jawaban Tuhan yang luar biasa. Ini hanya kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Itu yang bisa kami saksikan, Bapak Ibu Saudara, di mana kami boleh bersatu hati di dalam melewati masa pandemi ini bersama keluarga dan khususnya bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat sore hari ini kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Demikianlah suara kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Buka hati pikiran kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu sore hari ini ya Allah, sehingga firman-Mu sore hari ini membawa hidup kami untuk kami semakin setia dan taat kepada Engkau. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini adalah ada harapan di dalam Yesus. Situasi dan kondisi yang tidak menentu saat ini membuat banyak orang menjadi takut dan khawatir. Apa yang mereka harapkan dan andalkan seakan-akan tidak dapat menolong setiap masalah persoalan yang sedang terjadi. Ekonomi, kekayaan, jabatan dan kedudukan tidak mampu memberi pertolongan di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi. Hal semacam ini juga dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Dalam situasi yang demikian, kemana seharusnya anak-anak Tuhan lari dan mencari pertolongan? Ketika dunia sudah tidak lagi dapat memberikan harapan dan pertolongan. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan sore ini yang terdapat dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28 ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ayat ini memberikan pemahaman kepada setiap anak-anak Tuhan bahwa ketika dunia tidak lagi dapat memberi pertolongan dan harapan, Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa mengundang dan mengajak setiap orang percaya, setiap anak Tuhan yang sedang mengalami persoalan dan permasalahan untuk datang kepadanya. Apapun masalah, apapun persoalan, ada harapan di dalam Yesus ketika kita mau datang di hadiratnya. Yesus mengundang kepada setiap orang-orang percaya yang letih, lesu dan berbeban berat, yang memberikan pemaknaan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa setiap anak Tuhan harus mengasihi Allah, mengandalkan dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus mengajak kepada kita semua untuk datang. Artinya datang itu menyerahkan hidup kita, mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Maka di situ akan terjadi pertolongan demi pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang saat ini sedang kita alami, mari kita tanggapi ajakan dari Tuhan Yesus ini. Mari kita responi ajakan dari Tuhan Yesus untuk datang. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Undangan ini, ajakan ini
memberikan satu pemaknaan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan orang percaya, bahwa di dalam Yesus ada harapan, ada jalan keluar yang Tuhan Yesus sudah sediakan di dalam setiap kehidupan orang yang mau datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang mengasihi Allah, mengandalkan Allah dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan, akan menerima pertolongan dan anugerah yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita perhatikan dari kata kelegaan ini memberikan satu pengertian, ada jalan keluar, ada ketenangan, ada damai sejahtera di dalam setiap kehidupan orang yang mau datang kepada Tuhan. Jadi Yesus mengajak, Yesus mengundang kepada kita pada sore hari ini. Siapapun Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara semua, sore hari ini Tuhan Yesus mengundang, mengajak, datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Mungkin ketika engkau menghadapi masalah yang berat sore hari ini, mungkin engkau menghadapi sakit yang parah sore hari ini, mungkin engkau menghadapi situasi rumah tangga yang begitu berat persoalannya sore hari ini. Responi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada harapan, ada jalan keluar di tengah-tengah persoalan, permasalahan yang sedang kita hadapi. Mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Jika kamu mengasihi kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pentakosta adalah babak kehidupan baru bagi setiap anak-anak Tuhan. Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, adalah babak baru bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya memberikan harapan baru di tengah-tengah kita menghadapi masalah dan persoalan dalam kehidupan ini. Coba kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, maka aku akan meminta kepada Bapa, dan aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita kembali ke dalam Matius 11 ayat yang ke-28 tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan di dalam setiap kehidupan orang percaya mampu dan sanggup memberikan pertolongan. Roh Kudus yang dicurahkan di dalam setiap kehidupan orang percaya mampu menyertai
di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, janji Tuhan Yesus kepada kita semua sore hari ini, aku akan memberikan seorang penolong di dalam kehidupan yang akan menyertaimu selama-lamanya. Dengan arti bahwa setiap anak Tuhan ketika menghadapi setiap masalah, persoalan, pergumulan di dalam kehidupan ini, jangan takut, jangan khawatir, datang kepada Yesus, mengasihi Yesus lebih sungguh, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus, berharap dan andalkan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Maka saya yakin, saya percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan terjadi, terwujud di dalam setiap kehidupan kita. Pertolongannya, penyertaannya yang sempurna itu akan ada nyata di dalam setiap kehidupan kita. Janji, pertolongan dan penyertaan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi dan mentaati perintahnya akan nyata, akan dirasakan, akan dialami bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sore hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Roh Kudus akan dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun yang saat ini sedang kita hadapi, ingat janji kebenaran firman Tuhan pada saudara ini. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan meminta apa? Akan memberikan seorang penolong lain yang akan menyertai kehidupan selama-lamanya. Tidak ada alasan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempercayai, yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, untuk takut, untuk khawatir menghadapi masalah, persoalan yang sedang terjadi. Karena kita tahu tangan kuasa Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa sanggup menolong, menyertai dan melindungi kehidupan kita. Mari datang dengan kesungguhan hati, rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Yesus, tanggapi undangan Tuhan Yesus sore hari ini. Datang, menyerah, berharap dan mengandalkan Yesus, maka anugerah, damai sejahtera, pertolongan, mujizat, penyertaan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Segala yang ada
untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, persoalan yang ada di dalam hidup, mulai tanggapi ajakan Tuhan Yesus untuk jalan, berserah, berharap, dan mengandalkan Yesus di dalam setiap kehidupan. Maka pertolongannya, penyertaannya akan terjadi di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah persoalan, saya berdoa dari tempat ini, angkat tanganmu, arahkan hati dan pikiran hanya kepada Yesus. Mungkin kau sedang mengalami sakit, penyakit, mungkin kau sedang mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi. Angkat tangan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Yesus. Saya berdoa untuk Bapak Ibu saudara semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sore hari ini Engkau melihat setiap anak-anakmu yang datang di hadapanmu dengan kesungguhan hati, mengangkat tangan, menyerahkan hidupnya kepadamu. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, jemaatmu yang mengalami sakit penyakit, dijamah, disembuhkan di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan, mujizat terjadi. Yang sedang mengalami masalah, persoalan, perekonomian, apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan jalan keluar yang Tuhan Yesus berikan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara semua. Ada harapan yang pasti di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin.